الذي بلغنا شعبان، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Dunia ini sangat singkat. Usia kita jauh lebih singkat, dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Apabila usia yang sudah kita jalani dan lewati terasa begitu cepat pergi dan berlalu, maka sudah bisa dipastikan yang tersisa dari usia kita akan jauh lebih cepat pergi dan berlalu. Sudahkah kita bersungguh-sungguh menyiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin, hafizakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Tarhib seakar dengan kata marhaban, marhab, tarhib. Huruf asalnya adalah rahaba yurahibu tarhib, yang artinya secara bahasa lapang dan luas. Jadi di dalam bahasa Arab ketika kita menyambut tamu, lalu kita mengatakan marhaban, artinya saya menyambutmu dengan hati yang lapang dan luas. Bukan sekedar berarti menyambut, tapi kata rahaba artinya juga lapang dan luas, menyambut dengan hati yang lapang dan luas. Ada dua filosofis mengapa menyambut tamu dengan lapang dan luas dalam konteks Ramadan. Saya akan berikan satu analogi. Ketika beberapa hari yang lalu daerah Tangsel ini dicurai hujan yang sangat lebat, maka jika seseorang itu hanya menyiapkan ember untuk menampung air hujan itu, maka yang akan dia dapat dari hujan yang begitu deras hanya satu ember, karena tempatnya sempit. Tapi kalau dia memiliki kolam renang yang luas, maka air hujan yang sangat deras itu akan dia dapatkan air sebesar seluas kolam renang. Hujan yang Allah berikan sama, tetapi yang akan mendapatkan berapa jumlah air adalah tergantung dari kapasitas wadah yang dia siapkan. Jika yang disiapkan kecil, dapatnya kecil. Jika yang disiapkan besar, maka dapatnya juga akan besar. Ramadan sebentar lagi akan mendatangi kita semuanya. Pemberian Allah sama untuk semuanya, diberikan rahmat, diberikan maghfirah, diberikan berkah sebagaimana hujan diturunkan untuk semuanya. Tetapi berapa banyak yang kita dapatkan tergantung keluasan hati, pikiran, waktu, uang, tenaga yang kita berikan untuk Ramadan ini. Seseorang itu akan mendapatkan sebesar wadah
yang dia siapkan untuk menampung rahmat Allah yang akan disurunkan di Allah. Inilah makna marhaban atau tarhib, bukan sekedar menyambut, tetapi kita menyiapkan wadah yang besar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga rahmat yang besar. Marhaban, filosofis yang pertama dari arti kata marhaban yang artinya luas, karena kita harus memberikan tempat yang besar, yang luas untuk rahmat Allah yang besar dan luas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Filosofis yang kedua dari kata marhab yang artinya tadi lapang dan luas adalah lapang itu tanda kegembiraan. Lapang itu tanda sukacita. Karena itulah orang-orang Arab ketika menyebut kata marhaban, ketika kedatangan tamu, mereka akan membuka tangan mereka, marhaban. Atau paling tidak akan membuka bahu mereka, marhaban. Menunjukkan kelapangan dan keluasan serta kebahagiaan. Apa maknanya terkait dengan Ramadan? Ketika datang Ramadan, kita mengatakan marhaban. Kita ingin mengatakan bahwa selamat datang Ramadan, hatiku lapang, hatiku senang dengan kedatangan. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hanya ketika tamu itu menyenangkan kita, biasanya kita akan memperlakukan tamu itu secara spesial. Tamu yang tidak kita sukai biasanya kita perlakukan dengan cara yang biasa saja. Tetapi tamu yang kita anggap mulia, tamu yang kita anggap ini mendatangkan suatu manfaat, biasanya kita akan perlakukan dengan sangat luar biasa. Maka marhaban ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengatakan marhaban, dalam perspektif kita Ramadan ini sebuah nikmat. Dalam pandangan kita Ramadan ini adalah sebuah karunia. Karena itu kita mengatakan hatiku lapang, hatiku luas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh jika sesuatu itu kita anggap tidak memberikan keuntungan kepada kita. Maka Ramadan ini membuka tabir, menyingkap siapa kita sesungguhnya. Para ulama memiliki ungkapan, katakan kepadaku apa yang membuat kau bahagia, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bersedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Pencinta dunia hanya gembira kalau dapat dunia. Tapi pencinta akhirat akan sangat gembira ketika dia mendapatkan ketaatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan sikap orang beriman ketika turun ayat. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman itu ketika turun satu surat, maka bertambah iman mereka dan mereka bergembira. Mereka bergembira. Ketika mereka mendapatkan ketaatan, kegembiraan mereka lebih dari kegembiraan orang-orang yang mendapatkan uang. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Tapi Allah tidak akan memberikan ketaatan kecuali kepada siapa-siapa yang dia cintai. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang-orang pencinta dunia dan pencinta akhirat ketika melihat Qarun. Dan mari kita bercermin dengan fenomena ini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan gemerlap dunianya, dengan baju yang mewahnya, kendaraan yang mewahnya, keluar di tengah masyarakat. Lalu ada dua kelompok yang merespon ketika melihat Qarun ini. Kelompok yang pertama adalah pencinta dunia. Diceritakan dalam surah Al-Qasas. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin 'azim. Pencinta dunia berkata, andaikan aku memiliki yang didapat oleh Qarun,
Sungguh beruntung Qarun. Tapi lihatlah ahli akhirat, ahli ilmu, bagaimana dia melihat fenomena itu. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullah khairun liman amana. Celaka kalian wahai pencinta dunia, sungguh pahala Allah lebih baik dari yang dimiliki oleh Qarun. Artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang pencinta akhirat melihat pahala itu lebih baik, lebih berselera mereka dibandingkan ketika melihat apa yang ada pada Qarun. Maka jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan pahala dan ketaatan. Jika Ramadan ini tidak membuat kita antusias, maka ketahuilah bahwa kitalah pencinta dunia itu. Tetapi jika Ramadan ini membuat kita sangat antusias, sangat bersemangat, maka ketahuilah, mudah-mudahan kitalah yang disebut orang-orang yang berilmu yang di dalam Al-Quran. Berarti jika dalam soal-soal akhirat orang tidak antusias untuk menyambutnya, menyongsongnya, ketahuilah, boleh jadi itu menurut perspektif Al-Quran itu adalah tanda kedunguan dan kebodohan. Semoga Ramadan yang akan menjelang ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kita di bulan Sya'ban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Semoga semua kita disampaikan ke Ramadan ini dalam keadaan Allah ridho kepada semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. At-ta'ibuna min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في آخر خطبته dengan doa. Astaghfirullah azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fima baqa min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa anta radin 'anna. Ballighna Ramadan bulughan yughayyiru halana ila ahsanil hal. Ballighna Ramadan bulugha rahmah, bulugha maghfirah, bulugha itqin minan nar. Ifil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.